Nah, di sini aku bakal ngasih kalian fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui tentang Hari Anak Nasional nih. Gitu kita tekankan pada anak-anak jangan takut. Kalau tambah tua bisa-bisa ya anaknya jadi keras. Jadi disiplin itu bukan berarti keras kan gitu. Disiplin boleh tapi bukan berarti keras. Kita tidak perlu jadi orang tua yang serba bisa. Hari Anak Nasional, aku Zidan, anggota Tuntungan Surabaya, bakal ngasih kalian info atau berita terkait isu Hari Anak Nasional. Nah, di sini aku bakal ngasih kalian fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui tentang Hari Anak Nasional nih. Gimana? Kalian penasaran nggak sih? Ayo coba melo aku buat ngulik terkait informasi Hari Anak Nasional tahun ini. Nah, kalian ngerti nggak? Kayak tahun ini, Hari Anak Nasional bakal ngambil tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Nah, perkembangan anak ini penting banget Rek, sebagai generasi penerus bangsa. Tapi sayang, naas banget. Ya, berapa artikel yang aku cari, ternyata masih temui beberapa kejadian-kejadian sing ya kalian lihat sendirilah, kayak gini, ataupun kayak gini. Jadi gimana menurut kalian? Aku saja pengen ngerti gimana sih pendapat masyarakat awam terkait isu-isu kekerasan anak yang ada di Indonesia. Yus gak usah lama-lama, coba langsung kita pindah deh ke pendapat masyarakat awam. Check it out. Kalau saya belum, Mbak. Enggak lupa. Iya. Nah itu kurang tahu. Kapan ya kira-kira? 23 Juli. Perlindungan anak itu khususnya kalau anak kita sudah masuk SD itu biasa kan ada bully ya, bullying anak-anak itu. Nah, gitu kita tekankan pada anak-anak jangan takut. Kalau seumpama kita enggak salah, jangan takut dibully. Saya suruh lawan aja biar enggak keenaan itu anak-anak yang sudah suka bully itu. Mungkin mendidik anak memakai cara halus, nggak usah kasar-kasar gitu ya. Mungkin kalau menurut saya kalau dari internal itu sering-sering diadakan kayak sosialisasi atau apa namanya ya kayak pengembangan SDM dari orang tuanya mungkin gitu Mbak. Dari kayak pranikah gitu udah diajarin gimana caranya untuk mendidik anak mungkin gitu kalau dari saya. Kalau dari saya pribadi, perlindungan untuk saat ini generasi alpha ini ya, terutama dalam pemakaian gadget sih. Jadi ini sangat luar biasa efeknya terhadap anak-anak pendidikan kita. Jadi untuk orang tua, untuk kita semua, untuk para guru terutama kontrol tentang gadget, tentang HP ini sangat penting sekali untuk era saat ini. Oke, kalau untuk dampak ini pasti akan terbawa sampai dewasa ya. Kita tahu sendiri lah dulu saat kita kecil gimana, sampai saat ini insya Allah masih terasa gitu. Jadi harapannya ya untuk para orang tua terutama bagaimana ilmu untuk mendidik anak itu harus diketahui gitu loh. Mungkin ya di di umur-umur nanti kalau tambah tua bisa-bisa ya anaknya jadi keras, mungkin keras ke orang lain, egois, dan berdampak buruk. Kalau menurut saya sih Mbak ya, kalau dia masih kecil terus mendapat perlakuan seperti itu bisa jadi dia itu niru kelakuan seperti itu dan bisa berdampak ke dia waktu dewasa nanti. Ya bisa jadi mereka nanti jadi anak yang minder gitu ya. Di pergaulan tuh mereka takut gitu. Kadang mereka juga dapat ancaman, nggak boleh ngadu ke siapa-siapa. Nah itu dibutuhkan pendekatan orang tua yang setiap hari harus selalu kontrol anak-anaknya agar kalau ada apa-apa itu selalu cerita gitu.
Ya mungkin diingetin jangan keras-keras ke anak kecil karena nanti bisa membekas ke dewasa itu tadi. Yang jelas ya pendekatan yang pertama ke orang tuanya. Jadi kita berikan eh, apa ya, sosialisasi lah gimana cara pengajaran yang bagus gitu, bagaimana harus mendidik anak, nggak harus dengan kekerasan. Jadi disiplin itu bukan berarti kerasan gitu. Disiplin boleh tapi bukan berarti keras, bukan berarti kita sampai fisik apalagi. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya ke anaknya gitu. Jadi kita harus anaknya juga diberikan pembelajaran bahwa sebenarnya itu adalah pendidikan dari orang tua gitu loh. Jadi kita juga harus ke anak. Karena kalau orang tua dan juga anak sudah sama-sama sadar, insya Allah ya semuanya akan baik-baik saja sehingga tidak terbawa sampai nanti saat dewasa. Ya, sama sih. Mungkin sama ini juga membantu adiknya untuk mungkin kalau mendampingi lah seenggaknya. Kalau misalkan dibiarin kan kasihan juga kalau ada orang tuanya gitu, dan juga mungkin bilangi ke orang tuanya yang apa namanya baik-baik gitu Kak. Mungkin. Saya pasti ini nasihatin siapa yang melakukan kekerasan, misalnya orang tuanya ya. Saya nasihatin, kalau nggak bisa ya saya laporkan ke RT, RW, kalau nggak bisa ya terpaksa ke polisi gitu. Nah, ternyata setelah diwawancara masih banyak sih masyarakat umum sih belum tahu kapan sih diperingati Hari Anak Nasional itu. Padahal isu terkait kekerasan anak itu bukan hal yang baru kan sih buat kita. Nah, saiki aku pengen bahas terkait dampak kayak semisal terjadi kekerasan anak. Apa sih dampaknya? Yaitu timbul trauma berkepanjangan. Baik kekerasan secara verbal maupun fisik, hal itu tuh sangat berdampak apalagi buat perkembangan dan tumbuh kembang anak. Jadi gimana? Masih mau ngelakuin kekerasan terhadap anak? Mas, S1 dulu ya Mas? S3, oke. Fokus apa Mas? Perlindungan anak ini sebenarnya jadi tanggung jawab kita bersama ya. Gak cuman dari pemerintah, yayasan atau lembaga-lembaga terkait. Apalagi sebenarnya udah ada undang-undang loh terkait hal ini. Contohnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Terus ada undang-undangnya tapi masih banyak yang lakuin. Gimana ini? Nah, aku punya narasumber, yaitu salah satu praktisi atau dosen DU INSA, namanya Bu Tati. Coba kita lihat pendapatnya Bu Tati mengenai isu kekerasan anak. Yuk, coba langsung lihat kita. Hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua gitu, kayaknya kalau dari banyak referensi itu ya ada 10 hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, dan itu sudah diakui secara nasional maupun internasional. Misalnya tentang hak untuk mendapatkan identitas, ada beberapa orang yang mereka abai tentang hal itu kan ya. Hak identitas itu nggak penting lah, tapi begitu anak sampai pada masa masuk sekolah dan secara administrasi itu diperlukan, banyak orang tua yang jadinya oh iya mereka sadar bahwa ini sangat perlu secara administrasi. Jadi hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain yang tadi itu kita tahu bahwa hidupnya anak itu adalah bermain. Sekolah aja pada tahap PAUD atau TK itu ya bentuknya bermain. Jadi salah satu hak yang harus dipenuhi oleh orang tua itu hak anak untuk bermain, hak anak untuk mendapatkan pendidikan, hak anak untuk mendapatkan makan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, baik itu kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, pengabaian dan bentuk-bentuk kekerasan yang lain. Terus jaminan kesehatan, iya, itu juga harus dipenuhi oleh orang tua. Status kebangsaan, berperan dalam pembangunan. Terus kemudian yang terakhir itu hak untuk memperoleh kesamaan, bahwa laki-laki perempuan itu memperoleh hak yang sama dalam hal apapun. Kaya miskin itu juga memperoleh hak yang sama dalam hal apapun, pendidikan, makan dan seterusnya. Anak itu akan menjadi anak yang unggul mungkin ya, anak yang unggul, dia akan memperoleh identitasnya, iya, memperoleh pendidikan yang baik, iya, dia punya waktu untuk bermain, dia punya dia mempunyai makan makanan bergizi sehat, dia mempunyai artinya hak-hak itu terpenuhi di anak. Coba kita bayangkan anak itu akan menjadi seperti apa?
tentu dia akan menjadi generasi yang unggul. Kemungkinan baik-baik aja gitu loh hidupnya. Kemungkinan itu. Bentuk kekerasan itu ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis. Fisik kita tahu bahwa namanya dicubit, dipukul, ditampat, ditendang itu fisik. Terus kemudian psikis itu diolok-olok, itu kekerasan psikis itu. Yang kita kadang nggak paham. Bullying itu juga termasuk kekerasan psikis. Ada lagi kekerasan yang pengabaian. Pengabaian itu pakainya itu kekerasan secara pasif. Ya, pengabaian itu maksudnya anak itu diabaikan oleh orang tua. Apapun, secara emosional dia diabaikan, tidak pernah disayang, tidak pernah dipeluk, terus kemudian kegiatan-kegiatan sekolah orang tua tidak pernah ikut hadir. Ada lagi kekerasan seksual yang kita tahu ya, bisa jadi ada kekerasan seksual yang tidak langsung itu dengan melihat tidak secara semestinya, terus kemudian catcalling itu menggoda, itu juga termasuk kekerasan ternyata. Nah, yang selama ini kita menganggap itu adalah hal yang biasa ya, itu catcalling dan itu termasuk salah satu bentuk dari kekerasan. Penolakan, orang tua yang menolak anaknya ada juga kan. Menolak untuk berkomunikasi, menolak untuk memeluk juga, selalu menyalahkan anak, bahkan sampai ngusir anak, itu juga termasuk kekerasan. Pengaruh buruk, orang tua memberikan pengaruh buruk kepada anak, itu juga termasuk kekerasan. Eksploitasi anak, itu juga kekerasan, memberikan tugas-tugas pada anak tidak sesuai dengan usianya. Mungkin dalam prosesnya, proses perkembangannya, dia akan belajar bahwa ternyata ini nggak benar. Apa yang dilakukan oleh orang tuaku dulu ini ternyata nggak bagus loh untuk anakku. Jadi aku akan menghentikan itu, rantai itu akan saya putus ini, kemungkinan iya. Jadi ya kemungkinan perilaku itu, kekerasan itu akan dilanjutkan oleh bapak ibunya. Tapi kekerasan kemungkinan yang kedua, kekerasan itu dia bisa mengkatnya sampai di situ, dia menyadari bahwa ternyata itu tidak baik untuk kesehatan mental. Ya berarti nanti aku hentikan sampai di sini. Nggak akan aku lanjutkan ke anak aku nanti. Masih ada kemungkinan itu. Oke, yang pertama mungkin mengedukasi diri. Sekolah untuk jadi orang tua itu nggak ada. Pernah lihat nggak sekolah untuk jadi orang tua? Itu nggak pernah ada. Jadi mengedukasi diri itu artinya kita nih sebagai orang tua, kita posisinya sebagai orang tua, sering-seringlah ikut parenting. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa ternyata pengasuhan yang baik itu kayak gini loh. Ya. Tapi saya pikir ketika mengikuti seperti kalau saya mengikuti parenting, saya jadi sadar ternyata apa yang lakukan selama ini salah ternyata. Ternyata yang benar kayak gini loh. Saya berusaha itu menerapkan di anak-anak saya nanti. Dalam rumah komunikasi dengan pasangan, dengan suami nih, suami istri itu juga penting. Semakin baik komunikasi kita dengan pasangan, maka akan semakin baik pola asuh kita ke anak-anak kita. Melibatkan anak dalam setiap pengambilan keputusan. Jika anak itu usianya sudah bisa diajak untuk ngomong, bisa diajak untuk diskusi, maka kita perlu melibatkan anak dalam pengambilan keputusan, terutama yang terkait sama anak. Jangan hanya keputusan bapak ibunya aja. Anak juga perlu untuk dilibatkan. Kita tidak perlu jadi orang tua yang serba bisa. Kadang kan orang tua gini, aku harus jadi Wonder Woman nih, aku harus serba bisa nih, aku jadi yang terbaik, enggak, jadi yang sempurna. Sebenarnya untuk jadi sempurna itu berat kan ya, berat. Itu membuat kita jadi banyak terkekang dengan aku nggak boleh gini, aku nggak boleh ini dan seterusnya. Itu kayaknya berat. Jadi kalau kita merasa bahwa kita perlu minta bantuan ke orang lain, kenapa enggak? Maksudnya jangan sungkan-sungkan untuk meminta bantuan orang lain. Bantuan keluarga mungkin iya, bantuan teman mungkin iya, atau mungkin bantuan psikolog kalau kita merasa aku kayaknya depresi ini, aku kayaknya stres ini, kenapa enggak sih? Gimana? Udah dengerin pendapat Ibu Tati tadi? Menurutku sih kita sebagai warga negara yang baik, apalagi warga Surabaya, perlu banget dan wajib buat ciptakan lingkungan yang nyaman, sehat, serta kondusif buat perkembangan adik-adik atau anak-anak kita ke depannya nanti. Karena apa? Mereka itu generasi emas, generasi bangsa.
Kayak semisal mereka nggak terjaga, gimana masa depan kita terjaga? Jadi buat kalian, aku dan Turun Tangan Surabaya mau ngajak kalian buat ngelindungin dan menciptakan lingkungan yang baik buat anak-anak. Bersama kita lindungi anak-anak Indonesia. Thank you.